Bab 1282. Menyerang dunia bawah. Dengan tangan di belakang punggung, gadis kecil itu berjalan perlahan ke depan Miley dan Adelina Ye. Dia melihat Adelina Ye dan kemudian mencibir, memangnya dunia bawah sangat hebat. Kemudian, dia melihat ke arah Miley, jangan takut dengan dunia bawah. Dunia bawah hanya itu saja. Jika mereka berani datang mencariku, jika mereka berani datang mencarimu, kita akan membunuh mereka. Miley melirik gadis kecil itu, lalu berkata, ini, bisa tidak kamu jangan ikuti aku. Gadis kecil itu langsung memelototi Miley dan mengepalkan kedua tangannya, kamu sedang mencoba usir aku. Saat suaranya turun, 3 kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba muncul di arena. Begitu ketiga kekuatan ini muncul, dunia di arena segera menjadi ilusi. Kekuatan ini cukup untuk menghapus dunia ini. Miley buru-buru berkata, tidak, aku tidak bermaksud mengusirmu. Tidak, benar-benar tidak. Adelina Ye melirik Miley, penurut sekali. Miley memelototi Adelina Ye, sialan, punggungmu tidak sakit saat bicara sambil berdiri. Pada saat ini, gadis kecil itu menarik kekuatannya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Miley, tersenyum ramah dengan paksa di wajahnya. Dunia bawah benar-benar tidak menakutkan. Serius. Miley yang memandang gadis kecil itu dan tidak berbicara. Gadis kecil itu berkata dengan sungguh-sungguh, jangan takut pada dunia bawah. Orang-orang di sana lemah seperti ayam. Jika kamu pergi ke sana, kamu bisa membunuh secara membabi buta. Miley masih tidak berbicara, membodohi, benar-benar sangat membodohi. Gadis kecil itu mengedipkan mata dan berkata lagi, jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa membawamu ke dunia bawah. Kita pergi bunuh penguasa dunia bawah, kemudian kamu jadi yang terkuat di dunia bawah. Kelopak mata Miley berkedut. Sialan, orang ini ingin membodohi dirinya untuk pergi menyerang dunia bawah. Gadis kecil itu memandang Miley dan mengedipkan, apakah kamu ingin menjadi penguasa dunia bawah? Miley buru-buru menggelengkan kepalanya. Gadis kecil itu sangat marah, kenapa kamu begitu pengecut? Miley tercengang. Gadis kecil itu memelototi Miley, jadi orang jika tidak memiliki impian, apa bedanya dengan ikan asin? Miley. Gadis kecil itu sedikit marah, dia berjalan mondar-mandir beberapa kali, lalu memelototi Miley, dunia bawah benar-benar lemah sekali, ini serius. Panggil wanita sebelumnya kemari, ayo kita serang dunia bawah. Wanita itu, tentu saja Saveramu. Miley ragu-ragu sejenak, lalu berkata, dunia bawah sangat lemah, kalau begitu pergilah sendiri. Gadis kecil itu mengedipkan dan berkata, aku tidak akan pergi. Miley bertanya, kenapa? Gadis kecil itu berkata, ini rahasia, jangan tanya. Miley, sialan. Pada saat ini, gadis kecil itu mengeluarkan peta. Dia membuka peta itu dan berkata, lihat, ini adalah peta dunia bawah, aku sudah merencanakan semuanya. Kita masuk melalui gerbang hantu ini, lalu bergegas pergi ke kota Fedu, kemudian kamu menusuk penguasa dunia bawah dengan satu pedang, masalah ini selesai. Dengan begitu kamu adalah penguasa dunia bawah, seluruh dunia bawah adalah milikmu, sederhana sekali. Miley terdiam. Sialan, apakah wanita ini mengira dia bodoh? Adelina Ye melirik peta itu dan berkata, itu memang peta dunia bawah. Saat berbicara, dia menatap gadis kecil itu, apakah kamu ingin menyerang dunia bawah? Gadis kecil itu mengangguk, berkata dengan sedikit menggoda, apakah kamu ingin ikut bersama? Adelina Ye memandangi gadis kecil itu, kita kayaknya kurang orang. Gadis kecil itu berpikir sejenak, lalu dia menatap Miley, kalau begitu panggil lebih banyak orang.
Wajah Mile penuh garis-garis hitam. Apakah wanita ini setan? Adelina Ye tiba-tiba berkata, bagaimana menurutmu tentang kekuatannya? Gadis kecil melirik Mile, menggelengkan kepalanya, tidak bisa. Adelina Ye berkata, apakah dia bisa mengalahkan penguasa dunia bawah? Gadis kecil itu menggelengkan kepala, tidak bisa. Tapi, saat mengatakan itu, dia menatap Mile, kamu keluarkan pedang itu. Mile tahu pedang apa yang dibicarakan gadis kecil itu, dia mencabut pedang pria berbaju biru. Menunjuk ke pedang, gadis kecil itu berkata, pemilik pedang ini mampu melawannya. Kita panggil dia juga. Sudut mulut Mile sedikit berkedut. Sialan, orang ini berencana memiliki ide terhadap Saphira Mu dan pria berbaju biru. Adelina Ye melirik pedang pria berbaju biru, lalu berkata, pemilik pedang ini tidak ada di sini. Gadis kecil itu sedikit mengernyit, lalu di mana dia? Adelina Ye memandang Mile, Mile berkata dengan suara dalam, di tempat yang sangat jauh. Gadis kecil itu bertanya, seberapa jauh? Mile berkata, sangat jauh, jauh sekali. Gadis kecil itu bertanya lagi, sangat jauh, jauh sekali itu seberapa jauh? Mile benar-benar terdiam. Orang ini mengajukan pertanyaan lebih banyak daripada dirinya. Mile berpikir sejenak, kemudian berkata, aku pikir bukan tidak mungkin untuk menyerang dunia bawah, tetapi kita harus memiliki rencana jangka panjang dan membuat rencana yang lebih sempurna. Bagaimana menurutmu? Gadis kecil itu mengedipkan mata, sedikit bersemangat, kamu juga ingin menyerang dunia bawah. Sudut mulut Mile sedikit berkedut, dia tersenyum, lalu berkata, penguasa dunia bawah memang sangat menggoda. Gadis kecil itu mengangguk cepat, ya, penguasa dunia bawah sangat menyenangkan. Mile tiba-tiba menghela nafas dengan suara rendah, aku juga ingin menyerang dunia bawah, tapi aku tidak bisa melakukannya sekarang. Gadis kecil itu sedikit mengernyit, kenapa? Mile berkata dengan serius, karena aku punya banyak musuh sekarang, mereka semua akan datang merampok ruang bukuku. Gadis kecil itu mengedipkan mata, merampok barangmu. Mile mengangguk, benar, orang-orang itu sangat jahat, mereka ingin merampokku. Gadis kecil itu geram, kamu masih muda sekali, berani mencegah aku menyerang dunia bawah, benar-benar pantas mati. Mile buru-buru berkata, ya, lihatlah, jika kita pergi menyerang dunia bawah sekarang, bukankah itu sama dengan diserang? Gadis cilik itu mengernyitkan keningnya, diserang dari belakang. Ini sangat tabu menurut Akademi Penelitian Militer. Mile mengacungkan jempol, luar biasa. Nona bisa melihat permasalahannya dalam sekilas, aku mengagumimu. Gadis kecil melambaikan tangan kanannya, setumpuk besar buku kuno muncul di depan Mile. Mile melirik, itu semua adalah buku kuno seperti teknik militer. Gadis kecil itu menunjuk ke dirinya sendiri, aku membaca buku-buku militer. Mile. Gadis kecil dengan bangga berkata, sejujurnya, aku punya 10.000 strategi untuk menghancurkan dunia bawah, tapi aku kekurangan orang. Terutama yang bisa bertarung. Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Mile, apakah kamu punya banyak orang? Mile akhirnya mengerti. Orang ini melihat di belakang dirinya ada orang. Gadis kecil berkata lagi, ada banyak teknik militer, menyerang eksternal harus mengamankan internal lebih dulu, aku pikir kita harus mengamankan internal dulu. Mile buru-buru berkata, ya, mengamankan internal. Rencana bagus apa yang kamu punya? Gadis kecil berpikir sejenak, lalu berpikir, setelah beberapa saat, dia menatap Mile, musuhnya banyak. Mile berkata, ada beberapa pasukan kekuatan. Gadis kecil buru-buru berkata, metode pecah belah.
Pisahkan mereka dengan metode pecah belah, biarkan mereka saling membunuh, kemudian kita menuai keuntungan. Milei mengacungkan jempol lagi, Master, benar-benar Master. Saat mengatakan itu, dia ragu-ragu, lalu berkata, aku punya permintaan, mohon Nona setujui. Gadis kecil itu berkedip, permintaan tanpa ampun macam apa? Milei berkata dengan tegas, sejujurnya, aku membentuk kekuatan yang disebut aliansi 5 dimensi. Sekarang aku memiliki jutaan pasukan di bawah komandoku, tetapi aku kekurangan seorang master militer. Master militer. Gadis kecil itu mengedipkan mata. Milei sedikit memberi hormat kepada gadis kecil itu. Aku ingin menjadikan Nona sebagai master militer dan memberi nasihat kepada alam semesta 5 dimensiku. Mendengar kata-kata Milei, gadis kecil itu langsung menunjukkan kegembiraan. Dia hendak mengangguk, tetapi dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, tidak. Aku tidak bisa keluar dari gunung dengan mudah. Milei sedikit bingung, kenapa? Gadis kecil itu tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Milei tidak mengerti, kemudian segera memberikan hadiah lain. Nona begitu bijaksana sejak zaman kuno hingga sekarang. Jika ada bantuan Nona di alam semesta 5 dimensi, aku mampu menciptakan landasan bagi segala zaman, menciptakan kedamaian bagi segala zaman, menguasai langit dan dunia. Gadis kecil itu berjalan mondar-mandir dengan tangan di belakang, seolah-olah sedikit ragu-ragu. Milei berkata lagi, jika Nona tidak setuju, aku tidak akan pergi. Setelah gadis kecil itu terdiam lama, dia menghela nafas dengan suara rendah, lupakan saja, karena kamu begitu niat, aku berjanji padamu. Milei tiba-tiba sangat gembira, Nona ingin membantu. Ini adalah keberuntungan Milei dan juga keberuntungan alam semesta 5 dimensiku. Ngomong-ngomong, siapa nama Nona? Gadis kecil itu berkata, aku dipanggil Tree Life Tao, kamu bisa memanggil aku Tree Life. Milei mengangguk, Master Militer Tree Life. Master Militer Tree Life. Gadis kecil itu sangat puas dengan gelar ini dan mengangguk berkali-kali. Seolah memikirkan sesuatu, Sania Tao bertanya lagi, kita ada berapa banyak orang? Milei memikirkannya, lalu mengatakan kekuatan keseluruhan alam semesta 5 dimensi kepada Tree Life Tao. Setelah Tree Life Tao terdiam cukup lama, ekspresinya menjadi sedikit bermartabat, sepertinya kita masih kekurangan kekuatan sekarang. Milei buru-buru berkata, ya. Tree Life Tao berkata dengan tegas, sekarang kita tidak bisa menciptakan musuh. Dan masalah menyerang dunia bawah hanya bisa ditunda untuk sementara. Mendengar ini, Milei menghela nafas lega, orang ini akhirnya menyerang dunia bawah untuk sementara waktu. Kali ini Tree Life Tao berkata lagi, aku pikir kita harus pergi ke kerajaan Dewa Sumeru. Milei berkedip, kenapa? Tree Life Tao berkata, pergi memberontak. Milei. Tree Life Tao dengan serius berkata, aku sudah membuat rencana. Langkah pertama adalah menghasut pemberontakan melawan kerajaan Dewa Sumeru. Yang kedua adalah menaklukkan dunia Elysium. Ketiga adalah menyerang dunia bawah, menaklukkan dunia bawah. Dan keempat, menguasai alam semesta surgawi. Milei tercengang, memangnya bisa? Tree Life Tao mengangguk, ayo, pergi ke kerajaan Dewa Sumeru. Setelah selesai berbicara, dia menarik Milei dan pergi. Milei buru-buru berkata, ini, kita pergi berdua. Tree Life Tao berkedip, ada masalah. Milei ragu-ragu, lalu berkata, bagaimana jika mereka mengalahkan kita? Tree Life Tao mencibir, seorang pria hanya menggunakan mulutnya dan bukan tangannya. Jika mereka berani menyerang dan tidak mengikuti rencanaku, aku akan membunuh mereka. Ayo pergi. Setelah selesai berbicara, dia menarik Milei pergi.
Setelah sesaat, keduanya hilang di ujung langit. Di tempat, Adelina Y menggelengkan kepalanya. Ya Tuhan, .2 kualitas super. Bersambung.